kepada hari akhir SDN 17 Pontianak Kota. Itu judul itunya Bu ya, tapi judul yang itunya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi hikmah beriman pada hari akhir kelas 6 SDN 17 Pontianak Kota tahun 2021. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran dengan menggunakan strategi CATSOT untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi. Yang kedua, penelitian ini berkaitan dengan hasil belajar peserta didik yang kurang bersemangat dan kurang maksimal dalam pembelajaran. Dan ketiga, alasan saya memilih masalah ini dengan strategi pembelajaran CATSOT cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan belajar kelompok di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, strategi ini pembelajaran ini memiliki kelebihan dalam pembelajaran siswa, yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik serta dapat memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik dan dapat menjadikan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik karena siswa termotivasi untuk mempelajari materi pelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, menurunnya ketertarikan belajar siswa dikarenakan pembelajaran sebelumnya dilakukan dengan jarak jauh atau online. Yang kedua, keterbatasan dalam penyampaian materi karena hanya disampaikan melalui WhatsApp atau WA saja. Dan yang ketiga, kurangnya kreativitas guru dalam membuat video pembelajaran. Selanjutnya, pembatasan dan rumusan masalah. Pembatasan masalah. Pertama, guru mengajar menggunakan video discovery learning. Yang kedua, guru kurang kreatif dalam pembuatan media pembelajaran. Dan yang ketiga, guru kurang atau belum berani dalam mengembangkan model strategi pembelajaran yang menggunakan konsep pakem. Selanjutnya, cara pemecahan masalah diawali dengan hasil Yang pertama diawali dengan hasil refleksi terhadap pembelajaran materi akidah tentang hikmah beriman kepada hari akhir pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, tidak perlu melakukan pra-PTK karena data aktivitas sebelumnya sudah ada. Yang ketiga, rancangan dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan yang keempat, refleksi. Selanjutnya, tujuan tindakan. Yang pertama, tujuan secara umum, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi CATSOT pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi akidah tentang hikmah beriman kepada hari akhir kelas 6 SDN 17 Pontianak Kota tahun 2021. Yang kedua, tujuan secara khusus. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi akidah tentang hikmah beriman kepada hari akhir kelas 6 SDN 17 Pontianak Kota tahun 2021 sebelum digunakan strategi CATSOT. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran CATSOT pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi akidah tentang hikmah beriman kepada hari akhir kelas 6 SDN 17 Pontianak Kota tahun 2021. Dan terakhir adalah untuk mendeskripsikan apakah terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi akidah tentang hikmah beriman kepada hari akhir kelas 6 SDN 17 Pontianak Kota tahun 2021 dalam menggunakan strategi pembelajaran CATSOT. Yang selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama adalah hasil belajar siswa. Kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
hasil belajar yang ingin dicapai dengan strategi CATSOT yaitu: 1. Yang pertama, peserta didik dapat lebih mengingat materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih kreatif dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, peserta didik dapat mampu memecahkan masalah secara berkelompok. Kemudian strategi CATSOT. Strategi CATSOT merupakan strategi pembelajaran di mana guru menggunakan kartu indeks yang berisi bagian-bagian materi yang diajarkan dan siswa dituntut untuk mencari bagian materi di siswa lain, kemudian mendiskusikan secara kelompok sesuai dengan kartu yang didapatkan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah di awal pembelajaran. Kemudian bentar Bu ya. Iya Bu. Bentar Bu, kayaknya terlewat. Identifikasi Mas tadi. Bentar Bu. Yang tayangkan menanyai, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait isi video yang ditayangkan, dan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menanggapi pertanyaan temannya. Mengeksplor, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya biasa terdiri dari 4 atau 3 orang. Dan guru menyiapkan kartu dan lembar kerja siswa yang berupa LKD dengan yang akan dibagikan kepada peserta didik. Dan semua kelompok diberi waktu tertentu untuk bekerjasama dengan kelompoknya mengerjakan lembaran kerja siswa yang telah dibagikan kepada semua kelompok. Setelah mengerjakan lembaran kerja siswa, masing-masing kelompok menuliskan kembali pada kertas kartu origami. Kemudian mengasosiasi, masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk menempelkan hasil diskusi yang dikerjakan di kertas origami. Kemudian mengkomunikasikan, setelah selesai waktu pembahasan, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Guru membimbing kegiatan diskusi peserta didik dan guru memberikan reward dalam klarifikasi sedikit dari hasil diskusi kelompok. Kemudian materi hikmah beriman kepada hari akhir sesuai dengan K13, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Indikator menjelaskan pengertian akhir, menyebutkan macam-macam hari akhir, menyebutkan tanda-tanda hari akhir, menyebutkan nama lain hari akhir, dan menyebutkan hikmah hari akhir. Hipotesis tindakan. Jika guru mengajar mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti, materi akidah
tentang hikmah beriman kepada hari akhir SDN 17 Pontianak Kota tahun 2021 menggunakan Katsot Discovery Learning model Discovery Learning yang tepat dan menggunakan langkah operasional yang tepat, maka hasil belajar siswa pada materi hikmah beriman pada hari akhir akan meningkat. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama subjek dan objek penelitian. Subjek guru pelaksana, guru berkolaborator dengan siswa dan siswa kelas 6 SD. Maaf, saya ulangi. Yang pertama subjek guru pelaksana, guru kolaborator dan siswa kelas 6 SD 17 Pontianak Kota. Objek langkah-langkah penerapan strategi Katsot dan model Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rancangan penelitian. Yang pertama perencanaan tindakan, planning, pelaksanaan tindakan acting, pengamatan tindakan observasi, dan represi terhadap tindakan represi. Teknik pengumpulan dan instrumen penelitian data. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, observasi langsung, dan teknik pengukuran instrumen penelitian data. Data tentang penerapan penggunaan pendekatan Katsot, terutama instrumen pengumpulan datanya adalah belangko observasi dan dilengkapi dengan catatan di lapangan. Data tentang hasil belajar siswa dan penerapan model strategi Katsot adalah belangko observasi tentang aktivitas belajar siswa. Daftar dokumen yang dikumpulkan adalah RPP, foto rekaman, penerapan model strategi Katsot, beserta rekaman hasil belajar siswa. Analisis data dan kriteria keberhasilan. Analisis data penerapan Katsot diuraikan secara kualitatif hasil dari aksi dan catatan lapangan. Kriteria keberhasilan dengan rumus X jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah siswa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur Aini. Iya Bu. Selanjutnya gimana Bu Elva? Balik kan Pak. Mic-nya Bu, mic-nya mati Bu. Bapak. Maaf, saya lupa. Ini nanti kita break dulu untuk Bu Nur Aini, nanti ada beberapa juga catatan. Saya kira secara tatanan nanti secara global aja, secara umum aja nanti saya bahas dari mulai kemarin kan sudah latar belakang, tadi rumusan masalah sampai ke terakhir, jadi mungkin formatnya, jadi Bapak Ibu langsung memperbaiki aja kira-kira mana yang kurang, termasuk nanti format untuk proposalnya. Jadi secara detailnya mungkin nanti di latar belakang, tapi kalau misalnya ada yang satu-satu yang saya ingin komentari, nanti akan dikomentari. Mungkin sedikit saja dulu tentang Bu Nur Aini. Untuk judul sama ya koreksinya, karena yang ada di dalam proposal ini berbeda. Beda tadi yang dengan disampaikan, kalau artinya di sini penggunaan Nah, ini kan meningkatkan hasil belajar meningkatkan hasil belajarnya dengan apa Bu? Mau dengan menggunakan strategi kah, metode kah, atau bagaimana? Itu harusnya dituliskan di latar belakang. Maaf, di judul. Oh, di judul. Iya, di judul Bu ya. Iya, harus di judul. Kemudian untuk latar belakang lebih dilengkapi lagi sesuai dengan arahan saya.
Tapi nanti bolehlah nanti saya dengan arahan yang seperti kemarin Bu Nur Aini juga ikut kan. Tadi juga saya sampaikan, jadi tidak hanya seperti ini, ada komponen-komponen yang harusnya dipaparkan di dalam sebuah latar belakang. Ya, jadi dalam latar belakang untuk kan ada bagian awal. Nah, bagian awal tuh nanti saya ulangi sama dengan seperti yang kemarin ya. Untuk bagian awal di dalam proposal itu kan tadi harusnya ada judul. Tadi udah ya, ada judul. Ini untuk semuanya sama ya. Ada judul, kemudian bidang ilmu dan kategori penelitiannya, kemudian lokasi. Nah, untuk kita di judul itu mesti harus lengkap. Kalau misalnya, contohnya tadi kalau menggunakan apa Ibu? Maaf. Strategi CATSOT, Bu. Nah, iya. Strategi CATSOT. Langsung di situ, Bu, di judulnya. Dipaparkan di judulnya. Oh iya, Bu. Jadi misalnya apa tadi? Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi hikmah beriman pada hari akhir dengan menggunakan strategi CATSOT. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Ya. Sudah selesai. Kemudian jadi langsung lebih fokus, lebih baik. Iya, Bu. Jadi kalau Ibu tadi di sini kan dijelaskan di identifikasinya kan, tapi lebih bagus lagi meningkatkannya misalnya dengan strategi atau metode apa. Jadi tindakannya langsung jelas terlihat di judul. Nah, kemudian latar belakang tolong di fokus lagi ya, lebih dikembangkan lagi sesuai arahan. Jadi teorinya juga ada di situ, kemudian data, sedikit data yang ada di lapangan, ada permasalahan apa gitu kan terkait dengan hasil belajar siswa ya pada materi ini atau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi itu, kemudian data siswanya, sedikit saja gambarannya, kemudian mengapa menggunakan strategi itu dan artinya kenapa Ibu merasa bahwa dengan strategi itu cocok untuk materi hikmah beriman itu. Kemudian karena apa? Kemudian mungkin termasuklah bahwa kelebihannya adalah mengapa misalnya ini kan karakteristiknya kelas 6. Nah, iya, kelas 6. Kelebihannya mungkin apa? Sedikit boleh dipaparkan di latar belakang. Begitu juga teorinya. Teorinya hanya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, Bu. Dan teorinya aja. Tentang hasil belajar, kemudian tentang materi, tentang yang jelas tentang strategi yang digunakan. Jadi kalau misalnya saya contohkan judul yang bukan PTK ya, kemarin ada yang japri juga, kemampuan menulis siswa kelas 6 SD se-Kota Pontianak misalnya. Nah itu bukan judul PTK. Atau misalnya judulnya pengaruh pendekatan konstruk terhadap hasil belajar dalam pembelajaran. Nah, itu bukan PTK. Mengapa? Karena tidak ada tindakan di situ. Atau dampak pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar sekota Pontianak. Itu contoh judul yang bukan PTK. Jelas kalau PTK itu harus ada tindakan. Jadi untuk latar belakang, kemudian saya sambil melihat. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk format sebaiknya diseragamkan, ya, sesuai yang ada di modul saja, diseragamkan. Untuk format proposal ini lebih sederhana sebenarnya, lebih sederhana dibanding dengan laporan, karena laporan itu sudah pengembangan dari proposal. Mengapa pada proposal ini, proposal kan merupakan rancangan, baru rancangan kan? Proposal itu rancangan atau usulan yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Tindakan. Ya, artinya di situ akan tampak rambu-rambu yang bisa membantu penelitian Bapak Ibu baik dari sisi maupun dari sisi administrasi finansialnya. Nah, dari
sisi metodologi tadi jelas. Jadi metode apa? Misalnya penelitian ilmiah apa namanya? Misalnya dirancang misalnya untuk manfaatnya untuk apa? Kemudian misalnya untuk apa namanya? Tapi kalau Bapak Ibu kan tidak, mohon maaf ya, kalau proposal PTK ini kan digunakan untuk laporannya itu digunakan untuk biasanya untuk kenaikan pangkat ya, atau apa? Ada laporan ya, buat laporan sehingga tidak mesti harus ada sisi administrasi finansial itu tidak mesti harus ada kalau misalnya proposal ini tidak membutuhkan dana. Saya nggak tahu kalau misal di sekolah itu biasanya seperti apa Bapak Ibu? Nggak ada ya? Jadi hanya disuruh buat laporan, tapi didanai nggak? Biasanya tidak ya? Oke, artinya tidak perlu ada administrasi finansial. Karena mungkin beda dengan kami, kalau kami itu kan harus ada administrasi finansialnya, jadi itu dipaparkan juga dalam proposal. Karena ada penyandang dananya, ada supportnya gitu kan. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu ada administrasi finansial. Hanya berisi tentang metode apa sih yang digunakan. Nah, kalau saya paparkan, jadi dalam proposal itu cukup ada pendahuluannya, kemudian ada yang sederhananya ya, masalahnya, kemudian ada metodologinya. Metodologi ini di sini terkait apa yang digunakan, siklusnya dan segala macam itu yang dipaparkan. Nah, baru kemudian apa namanya bagian-bagian. Ya, cukup itu saja, daftar pustaka. Itu yang sederhananya. Saya belum buka juga, tadi saya hanya lihat di modul itu ada bentuk laporan ya, bentuk laporan. Kalau tapi tidak sampai ke laporan. Jadi ada latar belakang biasanya ya, kalau proposal itu kan ada latar belakang, ada atau pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini memang diuraikan pentingnya misalnya penanganan masalah yang akan diajukan oleh peneliti melalui PTK. Nah, penanganannya dengan apa? Jadi ditunjukkan misalnya tadi, maka ada antara adanya kesenjangan apa yang harusnya dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, seperti saya sampaikan kemarin lah ya. Jadi kemudian juga perlu harus ada kan kemudian juga PTK yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan itu seperti apa, itu harus ada di latar belakang. Jadi untuk Bu Nur Aini tolong ya, Bu. Untuk latar belakangnya ya Bu ya, sama seperti apa yang saya sampaikan kemarin dan tadi. Kemudian untuk perumusan masalah itu memang diusulkan, memang dijabarkan harus secara rinci. Jadi harus secara rinci, tapi untuk Bu Nur Aini saya kira sudah cukup masalahnya. Jadi dilihat bahwa hasil belajar sebelum, kemudian setelah menggunakan, dan bagaimana peningkatannya saya kira sudah cukup. Kemudian untuk yang lainnya, saya kira yang penting formatnya Bu, format penulisan. Iya, format bukan teknik penulisan, kemudian format proposalnya. Jadi mengikuti, kita seragamkan saja, lebih disederhanakan. Jadi nanti ada perumusan masalah, kemudian boleh cara pemecahan masalah mau silakan digunakan, misalnya cara pemecahan masalah itu dengan konsepnya berarti ya. Kemudian ada kerangka teori, ya. Kerangka teorinya, Ibu ada nggak kerangka teorinya nih ya? Oke. Ada kerangka konseptualnya, ada kerangka teorinya, kemudian tujuan tindakan. Iya, manfaat, kemudian mungkin manfaat, kemanfaatan atau kontribusinya. Iya. Nah, ini kalau yang model yang lengkapnya seperti ini. Kalau misalnya sederhana pun boleh. Kemudian hipotesis. Iya, ada tuh Bu. Hipotesisnya ada, tetapi itu kurang Ibu. Oh, kurang Ibu. Iya, harusnya ditambah ya. Ada tindakannya, iya. Kemudian metode yang digunakan, metode penelitian atau rencana penelitian, metode yang digunakan apa, kemudian rencananya apa saja. Oke, nanti tinggal dirapikan saja untuk Bu Nur Aini. Kemudian variabel yang diteliti dan rencana udah ya, rencana. Oke.
Oke, mungkin itu cukup Ya, Bu, untuk Bu terima Nur kasih, Aini. Bu. Oke. Metode dan itunya, Bu, ya tadi ya. Iya, Metode. latar belakang Bu, tolong ditambah. Oh, latar belakang ya, Bu. Itu. Jadi harus ada komponen yang tadi saya sampaikan. Latar belakang. Ya. Ya, Bu. Oke, Ya. itu aja catatan terima dari kasih, saya. Bu. Oke, Bu Fitri, silakan mungkin teman-teman mau break dulu untuk sholat.